Halo para kanca ingkang tak kula tresnani, sugeng rawuh enten ing podcastku. Perkenalkan kula Cornelis. Kula manggen wonten Asrama Maniharga Sukorejo kelas 9 sekolah wonten SMP Kanisius Argogloso Sukorejo. Nek Jawa kae ora pati gayeng, Indonesia wae ya. Oke. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua sehat selalu ya. Sebelumnya, selamat datang di podcastku. Aku sangat senang pada hari ini. Karena apa? Bukan karena apa-apa, karena aku diberi kesehatan pada hari ini sehingga dapat berkumpul bersama-sama dengan teman-temanku di Asrama Maniharga. Semoga kalian juga senang pada hari ini. Di podcastku kali ini, aku ingin bercerita tentang pengalamanku di asrama. Mungkin ketika kalian mendengar kata asrama, ada yang berpikiran bahwa tempat tinggal yang penuh peraturan. Awalnya sih, aku juga berpikiran seperti itu. Dan itu beneran. Dari mulai bangun tidur, makan pagi, bersih-bersih, makan siang, berdoa, makan malam, belajar, dan lain-lainnya itu penuh dengan diatur. Aku mempunyai pengalaman pada saat aku sedang kelas 7 di Asrama Maniharga. Mungkin kita bisa membayangkan saat dari kita kelas 7 SMP, saat-saat dimana kita masih ada pertumbuhan, saat masih bandel-bandelnya, nakal-nakalnya, tidak nurut dengan orang tua. Dan juga kita sangat perlu adanya kehadiran orang tua untuk ada dalam segala aktivitas kita. Malahan saat itu aku menyingkir dari mereka untuk hidup di asrama. Nah, disitulah ada rasa kangen, sedih, bahagia, campur-campur. Pokoknya campur-campur lah. Yang sering dirasakan sih pasti sedih, karena yang pertama-tama jauh dari orang tua, yang kedua dipaksa untuk mandiri, yang ketiga belum bisa beradaptasi di asrama. Sampai pada akhirnya aku sakit-sakit, dan akhirnya aku sakit tipes. Aku masih ingat saat ibuku menjenguk aku di asrama karena aku sakit saat itu. Dia dengan rasa kecewa dan sedih menggendongku untuk diperiksakan ke puskesmas. Aku saat itu sangat merasakan kasih sayang dari ibuku yang sangat amat besar. Akhirnya aku bisa sembuh. Padahal saat aku di rumah, aku sangat mengecewakan dia. Dari yang mandi susah, tidak mendengarkan dia, mawal, kurang disiplin, dan lain-lainnya. Juga tantangan dan halangan-halangan, juga masalah-masalah kurasakan bersama-sama dengan teman-temanku di asrama ini, yaitu terutama belajar. Saat itu aku dan teman-teman sangat kesal pada belajar matematika, sampai-sampai beberapa dari teman-temanku menyerah dan keluar dari asrama. Bisa kita bayangkan, saat kita baru kenal teman kita, dia malah menghilang. Akan tetapi semua halangan juga masalah-masalah dan tantanganku saat aku di Asrama Maniharga, aku dapat melewati semua itu. Dan juga semua keberhasilanku melewati kehalangan-halangan itu bukan karena aku berjuang sendiri, tapi aku saat itu merasakan perjuanganku bersama-sama dengan teman-temanku, dan sampai pada akhirnya dapat dilalui bersama. Dan kelas 7 sudah selesai. Saat itu aku naik kelas 8. Dan perjuanganku belum sampai di situ saja. Saat aku kelas 8 sampai saat ini aku kelas 9, juga masih ada halangan-halangan dan juga tantangan-tantangan, dan terutama masalah-masalah. Akan tetapi dalam rengga-rengga halangan dan masalah-masalah tersebut, aku masih bisa bahagia bersama-sama dengan teman-temanku. Contohnya sih sederhana, dari bermain bola. Aku dan teman-teman sangat senang pada
saat ada kegiatan olahraga dari asrama yang diperbolehkan pada saat pandemi COVID ini. Aku sangat teringat saat malam sebelum besok paginya aku bermain bola bersama-sama dengan teman-temanku anak laki-laki asrama Manihargo. Pada malam itu, aku dan teman-temanku, terutama Angga, Mas Rangga, dan Mas Yosep, ada tugas dari Romo untuk menjaga asrama Manihargo. Karena pada hari itu satpam dari asrama Manihargo Sukorejo sedang libur, dan saya dan teman-teman tadi dimintai tolong supaya menghentikannya. Bisa kita bayangkan menjadi satpam di malam hari harus dijaga, harus berkeliling asrama. Dampaknya yang dirasakan sih pasti dingin. Kalau takut sih enggak. Saya sangat bahagia saat aku dan Angga saat itu sedang melihat suasana malam di Sukorejo. Akan tetapi, aku dikejutkan tiba-tiba dengan kehadiran tetesan air hujan badanku saat itu. Dan saat itu juga aku dan Angga masuk ke pos jaga. Keesokan harinya, aku dan teman-teman anak asrama anak laki-laki bermain bola, walaupun dengan keadaan lapangan yang basah. Akan tetapi, nggak ada yang bisa menghalangi kebahagiaanku dan teman-temanku. Aku dan teman-teman tetap senang dan gembira bersama-sama. Itulah salah satunya kebahagiaan yang pernah ku mengerti. Oke, sekian dari saya, Cornelis Adianto. Sekian cerita saya, terima kasih.